ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas cerita Solo Leveling Season 3, episode 29, dan di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime Solo Leveling Season 3-nya ke episode 30. Saat dimana kematian Jinwo melawan 3 para monark, dan saat dimana kembalinya Jinwo ke masa lalu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan Tante-Tante subscribe dulu channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Rakan yang berhasil melancarkan serangan penebasannya kepada Jinwo yang tepat berada di pundaknya. Dengan Jinwo yang mendapatkan serangan kejutan dari arah belakang dan tak bisa untuk menghindarinya, tentu dirinya merasakan kesakitan sampai mengeluarkan muntah darah dengan begitu banyak. Salah satu pasukan prajurit bayangannya, yaitu Bru, yang melihat momen tersebut tentu merasakan kepanikan terhadap rajanya. Namun Resa yang melihat kepanikan dari Bru seketika langsung memberitahukan mengenai dengan dirinya yang menjadi seorang induk dari semua serangga. Bahkan dengan Beru yang sudah mengkhianatinya juga menganggap sebagai salah satu anaknya. Dan saat Rakan mencoba menodongkan senjata pisau emak-emaknya kepada Jinwo, lagi-lagi dengan ekspresi yang begitu panik, Beru seketika langsung menyuruh semua pasukan prajurit bayangan lainnya untuk membantu rajanya. Hingga di momen tersebut, keluarlah salah satu prajurit bayangan Jinwo, yaitu Grid, yang sudah berhasil terbebas dari penyegelan sihir kekuatan milik Frost. Namun bukan hanya Grid saja, tetapi dengan semua pasukan prajurit terkuat Jinwo juga sudah terbebas dari penyegelan kekuatan sihir Frost. Di sisi Frost dan Rakan yang melihat momen tersebut, tentu terlihat begitu bengong, yang diiringi dengan sebuah perkataan. Kurasa semasa masih hidup dia, itu petarung yang kuat. Prajurit bayangan kelas atasnya juga mulai keluar. Tapi saat Frost melihat luka Jinwo yang begitu parah, dan menurutnya begitu dalam, tentu langsung memberitahukan Jinwo mengenai dengan pertarungan di antara mereka sudah berakhir. Jinwo yang mendengar hal itu, sontak langsung menanyakan, "Apa maksudmu berakhir?" Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba ekspresi mereka berdua yang begitu senang seketika telah berubah menjadi terkejutan saat melihat Jinwo yang memulihkan lukanya menggunakan efek skill recovery. Hingga pertarungan dari mereka berempat yang begitu sengit ditayangkan ke seluruh negara di dunia, yang diantaranya negara New York, negara London, negara Shanghai, negara Paris, hingga negara Indonesia. Di sisi Leonard yang melihat pancaran energi sihir yang begitu besar dari arah kejauhan, tentu terlihat begitu terkejut dan diiringi dengan perkataan di dalam benaknya. Rasanya seperti badai mengitari Hunter Sung Jinwo. Ini seperti aku sedang menyaksikan akhir dunia. Bahkan dengan Hunter Baek Yonho yang menyaksikan momen itu tentu juga dikejutkan hingga tak mempercayai kalau pancaran mengerikan dan sebesar itu berasal dari Jinwo. Kemudian bertanya-tanya di dalam benaknya, apa ini benar-benar Hunter Sung Jinwo yang ku kenal? Ku tahu kalau dia itu hunter yang berkembang, tapi bagaimana bisa dia jadi sekuat ini dalam waktu yang singkat? Kembali ke sisi pertarungan Jinwo. Di momen ini terlihat dengan Igris dan Iron yang sedang melancarkan serangannya kepada Rakan secara bersamaan. Begitupun dengan Grid dan Tusk yang sedang melancarkan serangannya kepada Frost. Bahkan dengan Beru yang baru saja melepaskan dirinya dari genggaman ibunya, tentu membuat Resa begitu kesal. Dan saat ia akan kembali menangkap Beru, tiba-tiba dirinya terlihat begitu terkejut saat menyadari keberadaan Jinwo yang sedang berada di belakangnya dan disambut dengan perkataan, "Si arsitek memberitahuku tentang masa depan. Katanya aku akan dilahap pilar api yang turun ke dunia. Namun tidak peduli itu benar atau tidak, dia tidak mengatakan itu akan benar terjadi." Dan setelah mengatakan itu, seketika Jinwo langsung saja bergerak melancarkan serangannya dengan mengaktifkan skill mutilation, berupa sebuah skill serangan penebasan menggunakan kedua senjata daggernya yang membentuk huruf X. Scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan Hunter Lim Taekyu yang sedang memantau pertarungan mereka di atas gedung dan melihat kota Seoul yang benar-benar hancur hingga hangus terbakar. Bahkan di momen Taekyu yang sedang menunggu aba-aba selama 30 menit sejak elit assassin dari Guild Reaper ditempatkan di berbagai sisi gedung.
Dan saat sinyal pemberitahuan sudah dikeluarkan mengenai dengan dirinya yang akan langsung menyerang musuh dari segala arah yang jauh, tentu terlihat begitu terkejut. Namun bukan hanya itu saja, pemberitahuan mereka juga mengatakan, kau akan mati kalau tembakanmu gagal, bahkan jika tembakanmu berhasil juga akan mati. Hingga di momen tersebut, tentu Taekyu mengeluarkan perkataannya. Monster yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh Thomas Andre harus mengambil keputusan dengan hati-hati. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba dirinya kembali dikejutkan saat menyadari kedatangan seseorang yang langsung menyuruhnya untuk menenangkan diri. Mendengar hal tersebut, tentu langsung berbalik arah yang disambut dengan persiapan menyerang. Dan di sisi para hunter yang terlihat begitu takut, tentu salah satu dari mereka juga tak berani untuk mencampuri pertarungan Jinwo. Tapi, mereka dikerahkan untuk menghadapi monster dan melakukan evakuasi. Bahkan, mereka hanya bisa berharap dan menunggu agar situasinya segera membaik. Setelah Jinwo melancarkan serangan Dagger X-nya di wajah Reza, seketika Reza kembali menyatukan dirinya hingga langsung melancarkan serangannya kepada Jinwo yang berupa sebuah serangan penawaran efek racun. Namun saat Jinwo memberitahukan Reza mengenai dengan serangan racunnya yang tidak mempan, tentu membuat Reza begitu murka. Betapa murkanya Reza, sampai langsung melancarkan serangannya yang diiringi dengan sebuah niat untuk mencabik-cabik tubuh Jinwo seperti ayam. Menyadari hal itu, tentu Jinwo juga langsung melancarkan serangannya dengan mengaktifkan skill authority yang membuat Reza tertarik ke hadapannya. Betapa kuatnya sekarang skill sihir kekuatan authority Jinwo, sampai membuat Reza terlihat begitu terkejut dan tak bisa untuk menahannya. Menyadari hal tersebut, tentu Jinwo langsung bergerak melancarkan serangannya dengan kembali mengaktifkan skill mutilation-nya berupa sebuah serangan penebasan beruntun, layaknya seperti memotong ayam dan ikan. Hingga serangan yang begitu mengerikan dari Jinwo seketika berhasil membunuh salah satu monark, yaitu Reza. Tapi Reza sempat mengatakan, inikah kematian kegelapan tanpa dasar yang bahkan mendatangi kami yang terlahir dari kegelapan? Sungguh kegelapan yang begitu menggila. Bahkan dengan terbunuhnya Reza, Jinwo tiba-tiba mendapatkan notif sistem yang memberitahukan bahwa salah satu dari 9 monark Plague Scourgesa berhasil dikalahkan. Bukan hanya itu, Jinwo juga diberitahukan sistem mengenai dengan levelnya yang kini sudah meningkat. Frost yang melihat kematian Reza di tangan Jinwo tentu dibuat begitu termenung yang diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana bisa dapat membunuhnya meski belum bisa mengendalikan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya? Bahkan dengan kematian Reza, Frost tiba-tiba merasakan hawa kengerian terhadap Jinwo yang menjadi bagian dari monark terkuat dan menguasai dunia. Rakan yang melihat Frost begitu bengong, tentu langsung mengatakan, takut apa kau bajingan? Dia itu sudah kelelahan. Setelah itu Rakan kembali memberitahukan Frost dengan cara menunjukkan salah satu pasukan dari Jinwo, yaitu Beru yang berhasil dikalahkan. Ini menjadi bukti kalau dia belum sempurna dengan mengandalkan sampah seperti mereka. Monark yang belum sempurna tidak bisa menghalang monark asli. Bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba Jinwo terlihat begitu panik saat dirinya melihat sakitnya Beru karena lehernya tercekik oleh Rakan. Bahkan, dirinya juga merasakan dengan keberadaan Beru yang semakin memudar dan disambut dengan perkataan di dalam benaknya. Mungkinkah prajurit bayangan yang berada di Thomas juga hilang karena ini? Betapa paniknya Jinwo sampai langsung mencoba untuk menarik Beru kembali. Namun ia diberitahukan sistem mengenai dengan Beru yang tak dapat ditarik. Menyadari hal tersebut, tentu dirinya langsung bergerak ke arah Rakan untuk menyelamatkan Beru dengan cara melemparkan Rakan layaknya seperti pesawat dengan begitu jauh. Hingga di momen yang begitu panik, kini telah berubah menjadi keromantisan. Tapi saat Jinwo sudah menyatukan dirinya dengan Beru, terlihatlah dengan Frost yang sedang merubahi dirinya menjadi Es Monarch sebagai bentuk keseriusannya melawan Jinwo. Bahkan dirinya sempat melancarkan serangan sihir kekuatan esnya yang membentuk sebuah letusan gunung es dengan begitu besar dan hampir mencakar ke langit. Setelah memancarkan kekuatannya yang begitu mengerikan dan dingin tetapi tidak kejam, ia pun langsung membuka pembicaraannya. Manusia, kelihatannya kau sangat percaya diri pada kekuatan sihirmu yang luar biasa. Bahkan jika kau menggunakan kekuatanmu dengan mengendalikan seperti mereka, cukup potong benangnya supaya tidak bergerak lagi. Tapi bukan hanya itu saja. Frost juga kembali memberitahukan Jinwo mengenai dengan dirinya yang berniat untuk mengurung semua pasukan prajurit bayangannya di dalam sihir kekuatan Es Authority.
Karena dengan begitu prajuritmu ini cuman akan menjadi parasit yang memakan habis manamu. Dan setelah memberitahukan Jinwo, tiba-tiba Frost memberikan Jinwo serangan kejutan dengan menggunakan salah satu senjata tongkat esnya yang begitu panjang. Jinwo yang mencoba menahan serangan dari Frost seketika tak bisa untuk menahan hingga mendapatkan luka dari salah satu lengannya. Melihat momen itu, Frost kembali melanjutkan penyerangannya dengan cara mengangkat Jinwo, lalu langsung menghantamkannya lagi ke tanah hingga membuat sebuah letusan dengan begitu besar. Tapi saat dirinya mengangkat senjata tongkat esnya, tiba-tiba keberadaan Jinwo telah menghilang dari serangan yang tadi ia berikan. Menyadari momen tersebut, Jinwo seketika memberikan Frost serangan kejutan dengan menggunakan senjata daggernya yang tepat berada di muka Frost. Namun di momen yang begitu menegangkan, dan Jinwo sudah hampir untuk menebas muka Frost, tiba-tiba dirinya juga mendapatkan serangan kejutan yang dipancarkan oleh Frost dengan kembali menggunakan senjata tongkat esnya. Hingga serangan dari mereka berdua secara bersamaan, hanya serangan Frost sajalah yang berhasil. Betapa kuatnya serangan tongkat es Frost sampai membuat Jinwo kembali terpental dengan sangat jauh. Bahkan, saat melihat Jinwo berlutut saja, seketika Frost kembali menyerang Jinwo dengan berlari ke arahnya, hingga langsung melancarkan serangan tongkat esnya secara beruntun. Di sisi Jinwo yang terus-menerus berhasil menghindari serangan Frost, tiba-tiba dirinya bisa menyadari dengan pergerakan dari serangan Frost seperti pernapasan, otot, aliran mana hingga semua yang dikerahkan oleh Frost. Dan setelah menyadari hal tersebut, ia pun berencana untuk menjadi sedikit lebih cepat dari pergerakan Frost. Frost yang terlihat begitu termenung melihat Jinwo tentu mencoba berpikir dengan apa yang direncanakan olehnya. Setelah itu ia pun kembali mencoba melancarkan ayunan senjata tongkat kapaknya, kemudian berhenti secara tiba-tiba. Namun di momen serangan keberhentian Frost, entah kenapa dirinya terlihat begitu tersenyum, dan apakah mungkin Frost sudah membaca rencana pergerakan dari Jinwo? Di sisi Jinwo yang berhasil menghindari serangan Frost dan telah merencanakan dengan apa yang akan ia lakukan, tentu terlihat begitu percaya diri. Namun secara tiba-tiba dengan ekspresi yang begitu percaya diri, seketika telah berubah menjadi terkejutan dan kesakitan. Karena dirinya mendapatkan serangan kejutan dari belakang yang dipancarkan oleh Rakan menggunakan salah satu tangannya yang mempunyai 5 kuku yang begitu tajam hingga menembus organ bagian tubuh Jinwo. Baek Yonho dan Lennart yang melihat momen tersebut tentu sangat dikejutkan. Bahkan dengan Rakan yang berhasil menyerang Jinwo dengan begitu sadis, tentu langsung mengeluarkan perkataannya. Kurasa kau tidak begitu hebat tanpa kecepatan yang kau banggakan. Jinwo yang mendengar perkataan Rakan yang diiringi dengan ekspresi yang begitu sakit sampai mengeluarkan muntah darah secara bertes-tesan dengan begitu banyak, tentu tak bisa untuk menjawab dan berkata-kata lagi. Tapi saat Jinwo melepaskan kedua senjata dagger dan mencoba untuk melepaskan dirinya dari serangan tusukan tangan Rakan, tiba-tiba dirinya kembali mendapatkan serangan kejutan dari Frost dengan cara menusuknya menggunakan senjata dagger miliknya sendiri. Kemudian Frost menanyakan, "Apa kau tidak bisa memulihkan diri seperti tadi?" Hingga di momen yang membuat Mimin begitu sedih, Frost lagi-lagi kembali mengeluarkan perkataannya dengan cara membekukan senjata dagger Jinwo yang menancap di tubuhnya. "Kurasa memang tidak bisa. Tidak peduli sekuat apa, kau bukan monark yang sempurna. Kau akan tumbang di sini manusia. Yah, kurasa kau takkan melihatnya saat-saat ketika pasukan kami datang ke dunia. Ketika mereka sudah datang, dunia ini akan dipenuhi tumpukan mayat manusia dan darah mereka akan menjadi sungai. Namun negara tempat kelahiranmu ini akan bernasib berbeda, karena mereka semua akan membeku selamanya di dalam esku. Mereka akan menjalani waktu selamanya di dalam sana, tidak hidup ataupun mati. Kalian akan membenciku selamanya karena berakhir di dalam penjara esku, itu kepuasanku sendiri." Hingga di momen yang begitu menyedihkan, serangan sihir dari Frost seketika sudah hampir untuk membekukan Jinwo. Dan dengan Jinwo yang terlihat begitu pucat, bahkan terlihat begitu dikejutkan karena diberitahukan sistem mengenai dengan staminanya sebagai player telah mencapai 0. Dan artinya dirinya telah mati. Nah,
Jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Season 3 episode 30 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini. Sebelumnya, Mimin minta maaf ya, karena durasi videonya sedikit, tapi video kali ini hanyalah akhir dari Season 3 Solo Levelingnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel Mimin hingga mencapai 10.000 subscriber. Sebagai ucapan terima kasih Mimin ke kalian, mungkin Mimin mau ngadain giveaway kecil-kecilan, tapi next di bulan depan ya. Dan buat om-om atau tante-tante yang sudah menonton semua video Mimin sampai selesai, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, serta rezeki yang barokah.